panjang free zone ini, dan tujuan utamanya pasti untuk mendorong foreign direct investment ya, FDI. Tapi kalau secara umum kita ketahui bahwa untuk mendorong ekspor secara umum. Jadi juga disebutkan bahwa menurut literatur ini juga ada 3.000 aktif free zone yang berdiri di seluruh negara, di 135 negara. Jadi menjadi they have become a global phenomenon and an integral part of the global supply and value chains within a time span of just over 50 years. Jadi sudah berlangsung lama dan menjadi kecenderungan di mana-mana gitu, mendirikan free zone. Tapi yang membedakan secara umum free zone di negara itu hampir tidak ada yang seperti di Batam ini, di mana berlaku untuk satu pulau besar ya, dan 2 pulau besar lainnya dan pulau-pulau sekitarnya, dan ada penduduk di daerah tersebut. Kebanyakan kalau di negara lain free zone itu konsepnya adalah suatu daerah atau suatu kawasan yang memang khusus untuk industri dan tidak ada penduduk yang tinggal di situ. Tapi kalau Batam memang agak unik, agak spesifik karena ada pemberlakuan fasilitas barang-barang yang masuk ke Batam juga untuk barang-barang konsumsi yang digunakan atau didapat untuk penduduk yang tinggal di Pulau Batam ini. Jadi fasilitas pembebasan dan pembebasan biaya masuk dan PPN impor dan sebagainya itu juga berlaku untuk barang-barang konsumsi dan industri di Batam ini. Disebutkan bahwa kategorinya tujuannya pastinya untuk ekspor, kan ada kategorinya export processing zone juga. Nanti ada slide berikutnya saya paparkan terkait dengan secara penamaan banyak ragamnya free zone ini. Oke, next. Ini kalau kita bicara tentang free zone atau kawasan dengan bebas, dalam free zone itu berlaku secara umum ada 2 hal nih kalau terkait dengan perpajakan, yaitu penangguhan pembayaran pajak impor berupa biaya masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang impor, dan yang kedua pembebasan pembayaran pajak impor. Nah, yang di Batam ini, di kawasan perdagangan bebas Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang adalah pembebasan pembayaran pajak impor berupa biaya masuk dan PDRI. Kalau yang terkait dengan penangguhan, ini free zone-nya bisa dikategorikan yang fasilitas diberikan oleh negara itu dalam bentuk contohnya seperti kawasan berikat, gudang berikat, atau pusat logistik berikat nih yang sedang digencarkan atau didorong oleh pemerintah. Insentif ini bisa diberikan kepada pelaku industri. Nah, ini juga ragam penamaan di free zone atau kawasan perdagangan bebas di dunia. Seperti di Jebel Ali Free Zone tuh nyebutnya free atau foreign zone. Kemudian juga ada free port seperti di Hong Kong. Nyebutnya free trade port zone seperti di Guangzhou, Nansha, Cina, Xiamen, Meishan, dan di Batam, Indonesia juga kategorinya adalah free trade port zone atau kita bahasa Indonesianya KPB-PB ya. Jadi seperti free trade zone di Cina juga. Ada nyebutnya Free Industrial Economic Zone, seperti di Uzbekistan nih, Navoy Free Industrial Economic Zone. Ada nyebutnya Export Processing Zone, Free Trade Logistic Part, ada Free Trade Port and Logistic Zone, dan banyak ragamnya nih. Nah, sekarang juga ada namanya Special Economic Zone atau KEK. Nah, kalau KEK disebut juga rumpun dari free zone yang secara nomenklatur atau pelamaan sebenarnya secara prinsip hampir sama karena berlaku fasilitas penangguhan pajak-pajak atas impor barang atau pembebasannya. Kalau di Taiwan disebutnya Air Cargo Park Free Trade Zone gitu, dan seterusnya. Oke, nah ini kalau dari penamaan internasional. Ada lagi dari ILO, contohnya dia menyebutkan kalau export processing zone itu adalah industrial zones with special incentives set up to attract foreign investors in which imported materials undergo some degree of processing before being exported again. Ya, poinnya jadi barang-barang yang diimpor itu ada insentif yang diberikan sebelum tujuannya untuk ekspor. Nah, juga Bank Dunia juga menyebutkan ada Special Economic Zone
itu ada daerah yang tujuannya diadministrasikan untuk pemberian insentif, umumnya adalah pembebasan atas pajak-pajak yang berada di suatu daerah ya. Oke. Nah, kemudian, ini kalau secara umum di dunia ini kegiatan umum yang dapat dilakukan di daerah kawasan perdagangan bebas dunia itu umumnya adalah seperti ada product processing and manufacturing gitu. Ada juga tujuannya untuk exhibition and sales of merchandise or retail business. Ada juga untuk kegiatan packing barang, packing and repacking, ada labeling juga, labeling barang, atau tujuan untuk penimbunan atau pergunangan, ada warehousing, storing, ada juga untuk trading and distributing juga, ada sorting juga, kegiatan penyortiran barang-barang, gitu. Ada peningkatan mutu, pengecekan dan perbaikan, grading, testing dan repairing, ada juga untuk tujuan tourism, pariwisata seperti di Batam ini sedang dibangun KEK di Batam yang tujuan utamanya untuk ada juga ya untuk tujuan wisata ya seperti daerah Nongsai di sana atau di Marina, dan juga untuk tujuan telekomunikasi dan keuangan atau logistik, transportasi juga. Nah, ini perkapalan juga ini yang awalnya Batam didirikan tujuan utamanya untuk pusat docking atau perkapalan ya, atau untuk shipyard. Nah, itu yang di undang-undang awal kawasan bebas Batam sebenarnya tujuan utamanya arahnya yang di porsi terbesar adalah untuk kegiatan docking atau perkapalan atau shipyard. Makanya kita di sini banyak ya kegiatan shipyard, perbaikan untuk kapal, pembuatan dan sebagainya dilakukan di Batam. Nah, ini kalau sekarang kita masuk ke Batam ya. Jadi kalau dari kawasan perdagangan bebas dan kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas Batam itu sebenarnya udah berlangsung lama juga tuh. Awalnya tahun 70 itu berlaku Undang-Undang Nomor 3 tahun 1970 tentang ketentuan pokok daerah perdagangan bebas dan pelabuhan. Nah, ini berlakunya selama 20 tahun nih. Jadi ini 20 tahun pemberlakuan undang-undang ini. Namun secara prinsip belum bisa efektif berjalan. Jadi Batam saat itu hanya posisinya sebagai daerah enclave nih, bonded zone. Jadi berlaku sistem bukan pembebasan tapi penangguhan atas barang-barang yang masuk. Makanya dulu ada banyak bonded zone atau kawasan berikat di Batam ya. Nah, sekarang ternyata setelah 30 tahun berlaku Undang-Undang Nomor 3 ini, karena sudah berakhir masa waktunya selama 30 tahun, itu diganti dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2000. Namun juga belum bisa berjalan secara efektif. Baru setelah 7 tahun kemudian terbit Perpu Nomor 1 nomor tahun 2007, kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 44 tahun 2007. Nah, inilah yang menjadi dasar hukum pemberlakuan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, di mana berlaku pembebasan atas bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah, kalau kita lihat undang-undang ini adalah dasar hukum pemberlakuan KPBB ya di wilayah Batam, beberapa wilayah Indonesia di wilayah Indonesia di Batam nih maksudnya. Yang terbesar ada di Batam dan gugusan pulau sekitarnya seperti Pulau Tonton, Pulau Sotok, Pulau Nipa, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru, dan Pulau Janda Berias dan gugusannya. Nah, ini kalau PP nomor 46, ini terkait dengan batas-batas atau pemberlakuan kawasan perdagangan bebas Batam. Kalau PP nomor 47 tentang Bintan, kawasan perdagangan bebas Bintan, kemudian PP nomor 48 tahun 2007 tentang batas-batas kawasan KPPB Karimun. Nah, ini saya quote ada satu ini nih yang tadi saya sebutkan, ada 2 KEK di Batam yang resmi di launching ya baru-baru ini oleh Presiden Indonesia Joko Widodo. Nah, kemudian ini tujuannya adalah emphasize on the digital economy, data centers, logistic, tourism, and aviation. Kemudian, nah ini kita tahu bahwa itu ada di Nongsa ya,
di daerah yang sudah berjalan. KIK itu di Nongsa Digital Park, NDP, dan Batam Aerotechnic di Hang Nadim. Gitu lah. Jadi tujuannya kalau Batam Aerotechnic untuk tujuan maintenance, repair, and overhaul of passenger aircraft ya. Nah, ini adalah dua kawasan ekonomi khusus yang sebenarnya secara prinsip juga disebut sebagai free zone di daerah kawasan perdagangan bebas Batam. Ini sebelum saya masuk ke kawasan perdagangan bebas Batam, secara terminologi saya mengenalkan ini nih, nanti dalam diskusi ke depan atau materi ke depan ini teman-teman bakal dengar mungkin ada istilah TLDDP dan LDP ini, makanya saya berikan definisi di awal. Nah, kalau nanti ada istilah TLDDP itu maksudnya itu adalah tempat lain dalam daerah pabean. Maksudnya ada wilayah negara ada wilayah NKRI lain yang tidak mendapatkan fasilitas kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam seperti ya itu umumnya ya, tahu ya Pulau Jawa, Kalimantan gitu kan, Papua dan sebagainya. Nah, kalau LDP itu adalah luar daerah pabean, maksudnya yang di luar kawasan teritori Indonesia ya, dari luar negeri ya, Singapura, Malaysia, Jepang dan sebagainya. Nah, ini peta FTZ atau KPBB Batam. Nah, ini Pulau Batam, ini Pulau Galang Baru, ini Pulau Galang, Pulau Rempang ini. Nah, ini satu ini dasarnya adalah PP yang tadi PP 47 ya. Jadi inilah yang menyebutkan titik-titik koordinat di mana berlaku kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Mungkin jadi pertanyaan nih, adakah apa sih yang daerah yang bukan FTZ nih di Batam? Ada. Nah, di sini karena nggak masuk di titik koordinat di PP 47 itu. Contohnya apa? Di Pulau Sambu, Pulau Nipah yang di ujung dekat Singapura itu bukan kawasan perdagangan bebas tuh. Jadi tidak mendapatkan perlakuan pembebasan atas bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Jadi contoh kayak Pulau Sambu, Pulau Nipah ya, tapi bukan Pulau Nipah yang di sini ya, tapi Pulau Nipah yang ada yang paling terdekat dengan Singapura atau Malaysia tuh. Nah, itu bukan bagian yang titik koordinat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tersebut. Nah, ini sampai sejauh ini ada yang bertanya nggak? Silakan. Ayo. Atau terus nih, lanjut ya. Belum ada yang bertanya? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke, belum ada yang bertanya Pak. ya? Iya, Pak. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau tadi saya udah bicara terkait dengan masalah sejarah free zone, dan perbandingan juga dengan negara lain, kemudian penamaannya apa sih? Apakah juga memang berlaku dengan lain? Tadi sudah saya tampilkan ya, sudah saya jelaskan. Kemudian juga dari konvensi internasional juga ada diatur free zone itu seperti apa gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan KPB-PB Batam nih. Jadi kalau kita lihat di Undang-Undang 44 itu tahun 2007 itu disebutkan bahwa bahkan ini juga disebutkan di Undang-Undang yang 1970 itu ya, nomor 30 itu, bahwa tujuannya pastinya peningkatan investasi disebutkan di situ. Kemudian mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan internasional nih. Ini pasti kalau peningkatan investasi kan kita udah tahu semua ya, bahwa dimanapun, negara manapun pasti membutuhkan investasi untuk mendorong percepatan perekonomian suatu negara ya. Karena dengan adanya pergerakan roda perekonomian suatu negara, itu akan memberikan multiplier effect ya untuk aspek lain, sehingga bisa mendorong kesejahteraan bagi masyarakat dan juga tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kemudian juga mendorong malam-malam ke rumahmu gobrak semua aku bilang. Ada yang ini ya.
Oke, kemudian mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan internasional. Ini juga kita tahu bahwa pastinya juga satu tujuannya adalah terjadinya kegiatan lalu lintas perdagangan internasional atau kegiatan pergerakan barang di suatu daerah, sehingga bisa lebih menghasilkan daya tambah buat satu daerah tersebut ya. Kedua juga membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Nah, ini membuka lapangan kerja pastinya kita tahu dengan banyaknya industri atau dengan banyaknya perusahaan yang beroperasi di suatu daerah, itu akan banyak menyerap tenaga kerja ya, sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Kemudian meningkatkan perekonomian regional, udah paham semua mungkin ya, pastinya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kepariwisataan. Nah, ini yang agak khusus juga karena Batam ini harus diakui merupakan halaman belakangnya negara lain ya, contohnya seperti Singapura. Sebelum pandemi kita tahu bahwa banyak warga negara Singapura, contohnya ketika mungkin libur atau weekend tuh datang ke Batam untuk menikmati keindahan pantainya dan juga panorama scenery atau panorama di Batam ya, panoramanya, kemudian juga keindahan di pulau-pulau di Batam. Nah, ini salah satu tujuannya ke sana juga untuk meningkatkan kepariwisataan. Kemudian juga, nah ini secara umum, jadi sudah terbit peraturan pemerintah terbaru pengganti PP nomor 10 tahun 2012 yang mengatur secara teknis Undang-Undang nomor 44, itu PP nomor 41 tahun 2001, dan juga PMK nomor 34 tahun 2001 nih, yang menggantikan PMK 47 tentang tata cara pemasukan dan pengeluaran barang impor ke dan dari kawasan perdagangan bebas Batam. Kemudian juga ada aturan-aturan lain yang diterbitkan oleh Kepala BP Batam. Nah, ini menjadi penting juga karena tadi saya belum sempat sampaikan bahwa di banyak negara itu praktek kawasan perdagangan bebas itu harus ada otorita yang mengatur khusus ya. Jadi kalau di negara lain itu macam-macam. Ada dia badan independen, ada yang dia di ngeling atau mungkin induknya ada di kementerian gitu, atau bahkan ada juga yang mengatur itu adalah pihak otoritas bea cukai atau kepabeanan di suatu daerah tersebut. Nah, kalau di Indonesia pengaturannya itu diatur oleh suatu badan otoritas independen namanya BP Batam ya, kita tahu semua. Nah, instansi inilah atau otoritas inilah yang mengatur terkait dengan banyak hal. Jadi karena di Batam ini juga ada penduduk, jadi juga kalau dulu kan sebelum tahun 2019 kita tahu ada dualisme atau mungkin pengaturan dua kepemimpinan yang berbeda ya. Ada diatur oleh wali kota dan kemudian ada ketua BP. Nah, karena dianggap tidak efektif, akhirnya dilebur menjadi satu yang dimana sekarang dijabat oleh wali kota Batam ya sebagai ex officio kepala BP. Nah, kalau kita tahu kalau wali kota itu kan lebih tugasnya mengatur terkait dengan kependudukan ya. Kalau BP awalnya dulu sebelum 2019 kita tahu dulu ada otorita Batam namanya, itu adalah mengatur terkait dengan manajemen atau terkait dengan manajemen atau proses bisnis yang diatur dalam suatu kawasan perdagangan bebas. Kalau dulu kita tahu ada almarhum Profesor B.J. Habibie ya, yang awal-awal sebagai ketua otorita Batam, kemudian dalam perkembangannya penamaan berganti menjadi BP atau Badan Pengusahaan. Itu ya, juga dia mengatur contohnya terkait dengan kuota-kuota yang diberikan untuk barang-barang impor, untuk industri yang diizinkan, dan sekarang juga mengatur terkait dengan kuota untuk barang-barang konsumsi untuk penduduk yang tinggal di Pulau Batam dan sekitarnya. Nanti mereka akan mengeluarkan peraturan-peraturan Kepala BP Batam sebagai dasar hukum. Dan juga tadi udah saya jelaskan ya, oleh kawasan bebas Batam, ada di Pulau Batam, Pulau Tonton, ya, Pulau Stotok, Pulau Nipah, Pulau Rempang. Nah, ini Nipah nih ada dua nih, kalau teman-teman tahu, saya juga baru tahu nih belakangan, ternyata ada Nipah yang non-FTZ, yang di atasnya pulau ini nih, di Singapura, dan ada Nipah yang di sekitaran Rempang ini ya, yang dia Nipahnya statusnya adalah kawasan
perdagangan bebas. Ada Pulau Galang Baru, Pulau Janda Perias dan gugusannya. Kemudian juga fasilitas perpajakan yang diberikan itu seperti saya sampaikan adalah pembebasan biaya masuk, PPh, PPN, dan pajak penjualan barang mewah. Namun dulu sempat berlaku pembebasan cukai nih. Jadi cukai itu pengertian adalah pengenaan atas pengenaan atas barang-barang cukai atau produk cukai. Cukai itu apa aja? Contohnya seperti hasil tembakau, ada minuman mengandung etil alkohol dan etil alkohol. Nah, ini 3 produk yang diatur dalam Undang-Undang Cukai yang mendapatkan ketentuan atau treatment-nya itu disebut sebagai barang-barang cukai ya. Jadi cukai itu hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol dan etil alkohol. Nah, dulu sempat berlaku pembebasan cukai juga. Jadi semua barang atau contohnya kayak memasukkan rokok nih atau hasil tembakau ya rokok ke Batam itu tidak perlu bayar cukai. Tapi ada label khusus di rokoknya itu bahwa ini hanya berlaku untuk kawasan perdagangan bebas. Namun dalam prakteknya banyak kejadian-kejadian yang entah penyelundupan, gitu, entah penyalahgunaan fasilitas dan sebagainya yang menjadi meningkat dari tahun ke tahun. Nah, kemudian akhirnya pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru dan sebelumnya juga sudah ada surat dari kajian KPK bahwa pemberian pembebasan cukai itu sudah tidak efektif lagi diberikan di kawasan perdagangan bebas. Makanya di Undang-Undang Cipta Kerja itu diatur bahwa tidak diberikan lagi pembebasan cukai. Jadi setiap pemasukan rokok, pemasukan minuman etil alkohol, itu yang masuk ke kawasan bebas wajib dibayarkan pajak-pajak cukainya. Jadi dipungut pengenaan cukai atas barang 3 item tersebut. Oke, kemudian nah ini kita bicara sekarang terkait dengan masalah prosedur nih. Jadi prosedur atas pemasukan, gimana sih caranya pemasukan pengeluaran barang yang diimpor atau dimasukkan ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan juga pengeluarannya. Nah, ini kalau kita lihat 3 garis ini, putus ini, yang merah, ini kita sebut sebagai luar daerah pabean ya, biar lebih gampang ya. Ini ada namanya kawasan pabean nih. Nah, ini yang saya sebutkan tadi terminologinya biar lebih familiar. Ini seperti di Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan sebagainya. Itu kita sebut sebagai TLDDP. Ini ada kawasan bebas, ini luar daerah pabean seperti Singapura, Malaysia, dan sebagainya, masukan impor. Nah, ini jalurnya nih. Jadi kalau setiap pemasukan barang dari luar negeri masuk kawasan bebas, itu secara prinsip berlaku ketentuan jalur merah ya. Jadi karena dia tidak dipungut pajak-pajaknya, itu langsung saja masuk gitu, tanpa ada pemeriksaan fisik barang. Kalau di umumnya kan kalau dimasuk impor, misalnya dari Singapura masuk ke Tanjung Priuk, kalau dia dapat jalur merah, terkena pemeriksaan. Tapi kalau di Batam ini hampir 90% barang yang masuk itu tidak ada pemeriksaan, hanya dokumentasinya aja yang diajukan atau bergerak antar instansi. Jadi bisa nanti prosesnya ada manifest yang diajukan, nanti pembuatan dokumen PPFTZ 01 gitu. Nanti saya sampaikan di slide berikutnya. Nah, ini secara prinsip seperti itu ya. Jadi kalau keluar masuk dari LDP, baik dimasukkan ke kawasan bebas atau diekspor, jalur hijau. Tapi ketika dikeluarkan ke TLDP, berlaku jalur merah. Jalur merah ini maksudnya terkena pemeriksaan fisik barang dan dihitung pajak-pajak terutang yang dulu awalnya bebas itu masuk kawasan bebas gitu. Jadi ketika dikeluarkan ke TLDP, itu wajib dibayarkan pajak-pajak yang awalnya bebas itu, kemudian harus dibayarkan ke kas negara. Nah, ini analoginya ya, ini dari pabean, Pulau sampaikan, ini Pulau Batam contohnya. Nah, ini jadi kalau keluar sebagai ekspor disebutnya, kemudian ini TLDP seperti Pulau Jawa dan sebagainya ya. Kemudian kalau ketika ini dokumentasinya ya, jadi kalau ketika dikeluarkan ke LDP itu menggunakan dokumen namanya PPFTZ 01. Nah, ini kita nyebutnya 01 ekspor, jadi ada 2 nih, PPFTZ 01 ekspor sama TLDP
PPSDZ 01 TLDDP gitu. Jadi maksudnya ada penelitian dokumen, penelitian fisik, dan pembayaran biaya masuk dan pajak dan bea impor. Nah, kalau masuk dari TLDDP ke kawasan bebas, itu dokumennya namanya PPSDZ 03. Jadi dapat fasilitas dibebaskan atau PPN-nya bisa di reimburse atau mungkin bisa diklaim ya, dibebas PPN. Ini juga kalau misalnya dari sama-sama fasilitas, contoh seperti kawasan berikat, di mana berlaku fasilitas penangguhan, itu dokumen yang digunakan untuk keluar masuk dari kawasan bebas, itu dokumennya namanya PPSDZ 02. Nah, ini sama juga ya, jadi ketika masuk ke kawasan bebas, dari TLDP, non fasilitas, dalam ini seperti kawasan berikat, atau mungkin seperti ini, pemasukan PPSDZ 03 ini, seperti contoh gini, pengusaha ingin memasukkan atau mungkin mensuplai susu gitu ya, susu beruang gitu, atau mungkin bahan-bahan konsumsi dari luar Batam. Nah, dia menggunakan dokumen namanya PPSDZ 03 dan dia bisa mengklaim atau bisa meminta PPN yang awalnya dibayarkan ketika masuk ke kawasan bebas, itu bisa dimintakan PPN-nya, pajak PPN-nya tersebut. Kemudian ini pemasukan dan pengeluaran secara umum. Nanti kita akan bicara terkait dengan masalah ketentuan umumnya, bentuk pengawasan, ya, pengangkutan, pemberitaan pabean, tadi dokumentasi yang digunakan, juga pemasukan dan pengeluaran barang, tanggung jawab, fiskal dan sebagainya. Nah ini secara umum bahwa pemasukan dan pengeluaran barang itu dan dari kawasan bebas berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan bebas wajib dilakukan di pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk. Pastinya seperti itu ya. Jadi kalau kita dari luar negeri membawa barang kargo atau barang-barang partai besar, itu nanti merapatnya atau dibongkarnya itu di Pelabuhan Batu Ampar sebagai pelabuhan utama di Batam. Atau kalau melalui feri bisa nanti di Pelabuhan Sekupang atau di Pelabuhan Punggur ya, untuk yang dari domestik. Nah, kemudian kalau untuk bandar udara di Hang Nadiem ini belum ada flight internasional nih yang masuk dari luar negeri ke Hang Nadiem, kecuali hanya pesawat kecil ya, berapa jenis Cessna itu ya, yang masuk ke Hang Nadiem itu hanya dari Malaysia masalah ya, dan juga hanya untuk keperluan impor barang kebutuhan penduduk. Jadi tidak ada barang-barang kargo yang masuk ke Batam melalui Hang Nadiem, dan memang informasi yang saya dapat bahwa kedepannya Hang Nadiem itu memang tidak diproyeksikan sebagai pelabuhan bandar udara internasional yang memberikan banyak flight dari internasional, tapi lebih banyak arahnya sebagai hub ya untuk pelabuhan domestik, terutama untuk pengiriman barang-barang, terutama barang-barang kiriman yang dari Batam contohnya, atau yang ditransitkan untuk dikirimkan ke tempat lain di Indonesia. Nah, ini juga berikutnya juga disebut ketentuan umumnya berlaku bahwa pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk adalah merupakan pelabuhan bandar udara yang telah mendapatkan izin dari Badan Pengusahaan Batam dan telah mendapatkan penetapan sebagai kawasan pabean. Jadi tadi saya sebutkan bahwa BP ini adalah otoritas independen atau tunggal di Batam yang mengatur secara manajemen kawasan bebas ini berada di wilayah kewenangan BP Batam. Nah, saat ini dijabat oleh Wali Kota Batam. Kemudian juga nantinya mereka yang memberikan pengaturan terkait dengan kuota-kuota atas pemasukan barang impor yang dibutuhkan oleh penduduk di Batam, dan juga untuk izin usaha, kemudian juga izin berusaha, ada juga untuk domisili dan sebagainya untuk industri yang akan beroperasi atau akan menginvestasikan industrinya di Batam. Nah, ini semua nanti melalui Badan Pengusahaan namanya.
Nah, kalau kawasan pabean ini maksudnya adalah definisi yang diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan bahwa setiap pemasukan pengeluaran barang harus melalui tempat di kawasan pabean. Nah, kawasan pabean ini pastinya harus berada di bandar udara, di pelabuhan laut, ya, bandar udara pelabuhan laut. Kemudian ada juga dia di pelintasan feri, ya, di mana ada pergerakan atau perpindahan barang dan orang, dan itu ada petugas BD juga di sana gitu, karena untuk mengawasi setiap pemasukan pengeluaran barang yang keluar dan masuk dari kawasan bebas atau sebaliknya. Oke, nah ini juga kalau ketentuan umumnya menyebutkan bahwa pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan bebas hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapat izin usaha dari BP Batam. Jadi memang untuk kegiatan importasi di sini pastinya seperti di TLDP itu diatur, contohnya kalau izin usaha itu ada kementerian terkait, ya. Kalau izin impor kayak di TLDP itu diberikan oleh Kementerian Perdagangan contohnya. Nah, kalau di sini semua diatur oleh BP Batam. Jadi izin usaha, izin beroperasi suatu perusahaan, izin kuota, gitu, izin domisili dan sebagainya, nanti ada kewenangannya di bawah BP Batam. Nah, kemudian juga pengusaha hanya dapat memasukkan barang ke kawasan perdagangan bebas di luar negeri yang berhubungan dengan kegiatan usahanya. Ini pasti juga ini juga hal yang memang lazim dan pastinya memang seperti itu, ya. Karena kalau dia dapat izin usaha, pasti dia ingin, karena tujuan utamanya kan seperti saya sampaikan secara umum dimanapun di dunia, kawasan bebas itu atau free zone itu tujuannya adalah untuk mendorong perekonomian suatu negara, ya, dengan banyak melakukan kegiatan ekspor pastinya. Kalau kita lebih banyak menjual barang, saya berkali-kali menyampaikan analogi sederhana seperti itu, ya. Kalau kita lebih banyak menjual barang, pastinya kita akan lebih banyak untung dibandingkan kita lebih banyak membeli atau mengimpor. Nah, dari sinilah diberikan banyak fasilitas perpajakan yang diberikan, karena tujuannya adalah agar industri bisa lebih banyak mendapatkan kemudahan sehingga barangnya tersebut bisa lebih banyak dijual ke luar negeri. Kemudian juga diatur bahwa kepala kantor pabean atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pengawasan pemenuhan ketentuan. Nah, ini nanti fungsinya ada di pergerakan barang nih, karena fungsi otoritas kepabeanan atau Bea Cukai ini terkait dengan masalah pergerakan barang impor, karena fokusnya seperti saya sampaikan, otoritas Bea Cukai itu berperan karena kita juga ada peranan diminta oleh undang-undang untuk kawasan bebas ini ada dua hal sebenarnya. Jadi bahkan tiga. Jadi yang pertama terkait dengan ditugaskan untuk memungut pajak-pajak impor barang. Jadi nanti di Bea Cukai Batam ini memungutnya ketika dikeluarkan ke TLDP yang tadi saya sebutkan. Jadi barang yang awalnya bebas di pelabuhan bebas, ketika dia mau dikeluarkan atau dijual ke TLDP, itu pajak yang terutang itu harus dibayarkan. Nah, ini fungsinya ada sebagai revenue collection yang dilakukan oleh pihak otoritas Bea Cukai. Dan kedua, juga ada fungsi community protection. Jadi Bea Cukai itu ditugaskan untuk mencegah adanya pemasukan barang-barang larangan dan pembatasan yang membahayakan masyarakat yang tinggal di Batam ini gitu. Jadi contohnya kalau ada pemasukan impor yang diduga itu atau diduga kuat adalah barang-barang narkotik atau narkoba atau yang membahayakan kesehatan masyarakat, itu Bea Cukai berperan di situ untuk melakukan pencegahan itu. Makanya kan banyak juga rilis-rilis press release disampaikan bahwa penegahan itu berkali-kali dilakukan, baik yang dengan banyak modus operandi, ya, dengan banyak cara untuk dia menyembunyikan atau meloloskan barangnya itu dan bisa diintercept oleh petugas Bea Cukai di lapangan ini. Juga pemasukan barang-barang pembatasan, gitu. Contohnya seperti senjata api yang dia nggak dapat izin dari pihak kepolisian untuk diimpor atau dari pihak Tentara Nasional Indonesia, gitu. Atau bahan-bahan yang berpotensi untuk kegiatan berbahaya seperti untuk berbahaya untuk manusia, gitu kan, untuk tumbuhan, gitu, untuk kemudian public moral seperti pemasukan barang-barang
pornografi, kemudian barang-barang yang bisa disalahgunakan untuk merusak moral masyarakat, nah itu berperan di situ. Atau untuk bahan peledak juga yang berpotensi sebagai misiu atau mungkin material untuk bahan peledak, melakukan pencegahan atau penegahan dengan tujuan untuk community protection tadi. Dan ketiga juga ada fungsi trade facilitation. Jadi ada fungsi memberikan percepatan, simplifikasi atas pergerakan barang yang berada di kawasan perdagangan bebas. Nah, itu dalam bentuk apa? Kalau kita bicara konsep trade facilitation, sebenarnya ada materi ini, tapi saya sampaikan di mata kuliah perdagangan internasional, itu banyak literatur menyebutkan bahwa konsepnya itu adalah kita memberikan kemudahan kepada para pengusaha, pengguna jasa, yang tujuan utamanya itu adalah untuk mereduce atau mengurangi unnecessary trade cost. Jadi biaya-biaya yang timbul karena hal-hal yang tidak seharusnya timbul gitu. Jadi masalah proses perizinan yang lama gitu kan, karena dia harus cost-nya dia harus menunggu lama, kemudian harus juga waktunya juga banyak terbuang juga. Kemudian cost lain juga seperti terkait dengan untuk operasi kegiatan logistiknya itu gitu. Jadi tujuan teman adalah mengurangi cost-cost di bidang logistik atau di area supply chain logistik. Jadi kan karena kalau kita bicara trade facilitation, kita akan bicara terkait dengan mata rantai impor yang banyak melibatkan pihak instansi terkait. Jadi nggak hanya pihak otoritas bea cukai, karena di situ nanti ada otoritas shippingnya gitu, ada pengusaha bongkar muat barangnya gitu, kemudian ada juga pihak asuransi, pihak bank, pihak otoritas bea cukai, ada pihak kepelabuhan, nanti ada pihak juga terkait dengan trackingnya. Nah, itu banyak tuh, bahkan di identifikasi kita ada sekitar 20 atau 30 instansi yang terlibat dalam proses rilis barang nih. Jadi ada pergerakan flow data, ada flow flow data dokumen, ada flow-nya barang, ada flow-nya payment. Nah, inilah yang dengan konsep trade facilitation itu sebenarnya kita mendapatkan secara real data tersebut sehingga bisa semua instansi itu bisa diintegrasikan gitu. Jadi suatu kendala juga di Indonesia ini kan banyak terjadi repetisi ya, banyak terjadi duplikasi dokumen atau pemenuhan kewajiban yang harus dipenuhi berkali-kali yang melibatkan banyak instansi gitu. Dan juga ada kos-kos lain seperti mungkin sewa gudang gitu kan, yang karena di semakin lama keluar dari area pelabuhan, penimbunannya semakin besar, terjadi demurrage gitu. Jadi penimbunan barang yang sangat tinggi. Nah, dengan konsep trade facilitation ini, Indonesia sedang membangun namanya NLA itu, implementasinya melalui NLA BLA. NLA BLA itu apa? NLA itu ada National Logistic Ecosystem, dan BLA itu Batam Logistic Ecosystem. Jadi kita merangkai suatu rantai ini yang panjang menjadi lebih ringkas sehingga bisa mengurangi kos-kos para pengguna jasa. Sayangnya materi itu ada di nanti ada kuliah terpisah ya yang bakal lebih detail sampaikan. Nah, itu ada 3 fungsi itu yang dijalankan ya. Kemudian juga ketentuan umum juga berlaku bahwa dikecualikan dari ketentuan sebagai pengusaha yang mendapat izin usaha dari Batam yang terhadap pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan bebas seperti barang kiriman, penelitian, pindahan domestik. Nah, ini tidak perlu izin usaha ya. Oke, ada yang bertanya? Silakan. Ada yang ingin diskusi? Silakan. Atau lanjut lagi ya? Lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut, ya, Pak. Belum ada ya pertanyaan. Oke, nanti mungkin sambil disimak lagi mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan yang kurang jelas, silakan ya. Nah, ini Baik, bentuk Pak. pengawasan dan pelayanan otoritas bea cukai ini di kawasan perdagangan bebas nih. Jadi ada pengawasannya dari pengangkutan barang ya,
ada pembongkaran, pemuatan, sampai penimbunan. Nah, itu diatur di ketentuan yang tadi disebutkan tadi di PP nomor 31 tadi, yang terbaru mengatur hal-hal seperti ini ya. Ada pengeluaran barang, pemeriksaan pabean, pengawasan barang larangan pembatasan, artis ini larangan pembatasan dan juga sanksi jika tidak memenuhi ketentuan yang diatur ya. Nah ini secara umum masalah pengangkutan nih. Jadi kalau kita tahu bahwa pengawasan itu dimulai sejak barang datang, karena ada pihak pengangkutan ya melalui kapal-kapal itu yang diangkut barangnya masuk ke daerah Indonesia, ke kawasan bebas. Nah ini nanti ada menyerahkan manifest, jadi manifest ke kantor pabean sebelum melakukan pembongkaran nih. Jadi pengawasannya dimulai dari pengangkutan, karena barang-barang pun pasti diangkut melalui sarana pengangkut ya. Nah, kemudian juga diatur terkait dengan pembongkarannya juga ketika diangkut, nyampe di pelabuhan ada kegiatan pembongkaran. Itu juga dia ada pengaturannya lebih detail. Nah ini ketika nih kita lihat nih masuk ke dari Singapura, contohnya masuk kawasan bebas. Nah ini melakukan pembongkaran. Hanya dapat di kawasan pabean setelah mendapatkan persetujuan Bea Cukai dibongkar barangnya. Oke. Nah, kemudian nanti ketika pengangkutan bahwa ini ketentuan teknis saja ya. Jadi kedatangan dari luar negeri, kedatangan dari TLDP itu atau kedatangan dari kawasan free zone lain atau mungkin kawasan khusus lain seperti kawasan berikat, itu pengangkut wajib memberitahukan RKSP ya, rencana kedatangan sarana pengangkut, menyantumkan barang yang diangkutnya dalam manifestnya, dan menyerahkan manifest ke kantor pabean sebelum pembongkaran, dan pembongkaran hanya di kawasan pabean atau tempat lain di mana terdapat petugas bea cukai di sana. Nah ini juga kalau kita bicara tentang pengangkutan, juga nanti setelah pembongkaran, ada pembongkaran, nanti juga pastinya dia mengajukan dokumen ya, ada pemberitahuan dokumen yang diajukan. Nah ini kalau kita udah masuk ke pengajuan dokumen, itu subjeknya adalah pengusaha yang mendapatkan izin usaha dari BEI Batam, jadi kelengkapan dokumennya harus dilengkapi oleh pengguna jasa atau pihak importir, dan semua diajukan secara online nih ke media atau ke aplikasi yang sudah dibangun di Bea Cukai Batam. Kemudian objek barangnya itu objeknya adalah barang yang berada di kawasan pabean pastinya. Nah ini nanti dokumentasinya seperti ini, nanti ada dokumen 01, PPFZ 01, ada PPFZ 02, PPFZ 03 nih. Nah, kalau PPZ 01 ini untuk pengeluaran barang yang dari LDP masuk ke kawasan bebas, dan juga jadi kita nyebutnya LDP PPFZ 01 LDP. Jadi ada 3 nih. Jadi PPFZ 01 yang untuk impor masuk ke Batam, kemudian yang ekspor, dan juga yang dikeluarkan ke TLDP. Jadi barang yang berasal dari LDP yang dimasukkan ke kawasan bebas atau dikeluarkan dari kawasan bebas ke luar negeri atau diekspor. Yang ketiga, yang dikeluarkan dari kawasan bebas ke TLDP, namanya dokumennya 01 semuanya, nanti ragamnya ada 3 nih ya. Jadi yang impor, yang dari LDP masuk ke Batam, ekspor, yang dari Batam ke LDP, yang ketiga, yang dari Batam dikeluarkan ke TLDP. Nah, juga ada dokumennya. Yang kedua, PPFZ 02 nih, jadi barang yang keluar masuk dari Batam ke kawasan khusus atau yang mendapatkan fasilitas seperti KEK, kawasan berikat, gudang berikat, PLB. Nah ini dokumentasi yang digunakan adalah 02. Nah kalau PPFZ 03 itu adalah pemasukan barang jadi masuk barang atau dikirim barang dari TLDP ke kawasan bebas. Nah ini menggunakan PPFZ 03. Oke, nah ini kita lihat nih diagramnya nih tentang pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan bebas ya. Nah, ini contohnya nih kalau kita bicara nih Batam, nah ini ya luar negeri ya, Singapura, nah ini TLDP nih. Pengusaha menyampaikan pemberitahuan pabean pengeluaran
kawasan bebas. Nanti pajak bea cukai akan memberikan melalui sistem ya, sistem komputer pelayanan memberikan persetujuan memasukkan barang. Kemudian juga pengusaha memasukkan barang kawasan bebas. Nanti kemudian berikutnya, ini secara prinsip nih, perlakuan fiskalnya nih. Balik jalan nih. Nah, ini tadi secara umum ini ya, bisa dipahami ya. Balik lagi. Nah, ini terkait dengan fiskalnya secara diagram, secara grafiknya bisa kita lihat nih. Kalau dari ini contohnya LDP ya, secara prinsip nih kita bicara terkait dengan konsepnya atas pelakuan fiskal ya. Jadi kalau dari LDP masuk kawasan bebas itu dibebaskan biaya masuk PPN dan tidak dipungut PPh. Kemudian juga dari TLDP masuk ke kawasan bebas itu tidak dipungut PPN. Nah, tapi ketika dikeluarkan dari kawasan bebas ke TLDP itu dilunasi biaya masuk dan PPh pasal 22-nya ya atas barang impor tersebut yang tidak dipungut nih. Awalnya dipungut atas keseluruhan barang. Kemudian kalau dari kawasan bebas dikeluarkan ke kawasan bebas lain atau kawasan lain yang berfasilitas seperti kawasan berikat, gudang berikat, itu dibebaskan biaya masuk PPN dan tidak dipungut PPh pasal 22. Nah, kemudian kalau dari kawasan bebas ingin dikeluarkan ke LDP itu tidak dipungut pajak-pajak atas ekspor barang ya, tapi ada barang-barang tertentu yang memang dipungut biaya keluarnya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti CPO gitu ya, barang-barang CPO, barang-barang sumber daya alam yang diatur dalam Kementerian Perdagangan menyebutkan wajib dipungut untuk biaya keluarnya. Tapi yang secara umum yang di Batam ini CPO yang kita pungut nih. Karena di Batam juga ada industri crude palm oil atau CPO yang kebanyakan berlokasi di daerah Kabil ya. Itu adalah basisnya industri CPO ya di Batam. Nah, kalau masuk ke Batam pastinya bebas PPN. Nah, ini berikutnya juga kita bicara tentang masalah pembatasan nih barang-barang yang masuk ke kawasan bebas. Oke, nah ini kalau bicara tentang pembatasan, tadi saya sampaikan bahwa otoritas bea di Pelabuhan Bebas juga diperintahkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri terkait di bidang perdagangan bahwa ada pemberlakuan ketentuan pembatasan ya terkait dengan untuk kesehatan, untuk keamanan, ini disampaikan juga ada untuk lingkungan hidup. Nah di Batam nih untuk lingkungan hidup pernah ada kasus seperti dulu ada importasi limbah B3 ya yang masuk ke Batam nih dulu sempat diselesaikan juga agak ramai juga ya. Jadi masuk ke banyak negara juga bahkan ke Indonesia juga satunya masuk ke daerah di Batam ya untuk kontainer kategori B3 tersebut dan itu sangat membahayakan masyarakat kita makanya satunya fungsinya otoritas kepabeanan juga diminta untuk melakukan pencegahan atas masukan barang-barang yang mengganggu lingkungan hidup atau keamanan atau kesehatan atau untuk kepentingan perlindungan konsumen. Nah, kemudian juga penyampaian dari instansi terkait berupa daftar yang memuat. Nah, ini juga nanti pembatasan juga untuk penegakan hukumnya ini perlu ada informasi dari instansi teknis terkait atas pemasukan barang-barang yang dikategorikan sebagai barang-barang pembatasan. Kemudian harus memberitahukan jenis barangnya, pos tarifnya, dan jenis perjalanan yang disyaratkan. Oke, next. Nah, ini kalau kita bicara, ini juga secara grafik juga dipaparkan bahwa ketika dari LDP masuk ke kawasan bebas, itu berlaku larangan. Barang-barang yang dilarang tidak boleh masuk.
Karena pastinya membahayakan penduduk ya, karena di Batam ini sebagai kawasan bebas juga dihuni oleh penduduk di Batam, sehingga perlu ada pengawasan khusus ya, perlu juga pengawasan yang dilakukan untuk mencegah adanya barang-barang larangan masuk ke kawasan bebas Batam. Nah, ini pembatasan di bidang perdagangan belum berlaku. Jadi berlakunya ketika dikeluarkan dari kawasan bebas ke TLDP. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti barang-barang yang memang perlu dibatasi masuknya ya. Jadi contohnya seperti masukkan barang-barang yang awalnya umumnya masuk ke TLDP itu perlu laporan surveyor. Nah, ketika masuk ke Batam itu belum berlaku. Jadi berlakunya ketika dikeluarkan dari kawasan perdagangan bebas Batam gitu. Kemudian juga pembatasan hanya terkait kesehatan, keamanan, lingkungan hidup, konsumen, dan lain-lain. Nah, ini terkait dengan barang pembatasan berlaku hanya untuk barang asal LDP. Jadi kalau dari TLDP tidak berlaku pembatasan tersebut. Tapi tetap pengawasan harus dilakukan ya. Karena bisa jadi barang-barang yang larangan tersebut masuknya dari yang lolos dari luar negeri dan masuk ke TLDP dan dimasukkan ke kawasan perdagangan bebas Batam. Nah, ini perlu ada tindakan juga pencegahan dari otoritas bea cukai di lapangan dan juga pihak instansi terkait, baik polisi, gitu ya, baik otoritas bandara, otoritas pelabuhan untuk mencegah adanya barang-barang larangan dan pembatasan tersebut. Nah, ini juga pengeluarannya ketika memang dibatasi, masuk ke Batam diizinkan, dan kemudian ditransfer atau dikeluarkan ke kawasan perdagangan bebas lain atau yang berfasilitas, itu tidak berlaku ketentuan tersebut. Nah, ini tentu juga barang-barang tertentu berlaku larangan dan pembatasan ekspor. Oke. Kemudian juga secara umum tadi saya sampaikan bahwa ini seperti slide terakhir nih. Nanti kalau mungkin ada yang ingin diskusi, dipersilakan ya. Jadi pemeriksaan fisik dilakukan pastinya terhadap barang-barang yang dimasukkan ke kawasan perdagangan bebas Batam atau dikeluarkan dari kawasan bebas, dapat dilakukan pemeriksaan fisik nih, wajib dilakukan pemeriksaan fisik karena terkait dengan pengenaan pungutan pajak atas impor yang terutang. Nah, ini pemeriksaan fisik. Nah, ini tidak dilakukan pemeriksaan fisik kecuali dalam hal, nah ini ketika dari kawasan perdagangan bebas Batam, ketika dikeluarkan ke LDP atau ke luar negeri, tidak dilakukan pemeriksaan fisik ya, atas barang-barang ekspor. Barang dikenai bea keluar, tapi pastinya dikenakan bea keluar seperti CPO tadi. Kemudian barang impor sementara asal LDP dilakukan pemeriksaan fisik, kecuali ada atensi atau hal-hal yang diatur dalam ketentuan terkait seperti yang 4 ini ya. Jadi dilakukan pemeriksaan fisik ketika dilakukan ekspor. Umumnya ketika barang dikeluarkan ke LDP tidak dilakukan pemeriksaan fisik. Namun dalam case tertentu seperti 4 hal ini dapat dilakukan pemeriksaan fisik, seperti barang dikenai bea keluar, barang impor sementara asal TLDP, ada informasi dari Direktorat Jenderal Pajak, gitu kan, atau dari NHI atau nota hasil intelijen yang menyebutkan ada indikasi ketidaksesuaian antara dokumen dan barang yang diberitahukan untuk kegiatan ekspor. Nah, ini juga pemeriksaan fisik atas barang yang masuk ke kawasan perdagangan bebas dari LDP, kemudian tempat pendidikan berikat, KEK, dan kawasan perdagangan bebas lainnya. Nah, ini umumnya yang dengan dokumen 02 ini, dengan PPF-02, baik dari luar negeri, dari tempat pendidikan berikat, KEK, atau kawasan perdagangan lain, tidak dilakukan pemeriksaan fisik. Namun, dapat dilakukan pemeriksaan fisik dalam hal adanya perintah pemeriksaan acak nih. Jadi ini teknis sekali ya, jadi prosedur di kepabeanan, atau yang kedua ada indikasi temuan atau
diterbitkannya nota hasil intelijen bahwa diduga ada pelanggaran atas pengeluaran barang dari kawasan bebas atau sebaliknya ke kawasan khusus tersebut. Nah, ini udah selesai. Mungkin nanti kita diskusikan ya. Hal-hal yang mungkin ingin disampaikan atau diskusikan, silakan. Saya izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Jadi kan ini kan ada Pak pemeriksaan fisik yang tadi Pak, yang tadi Bapak jelasin. Nah, jadi kan itu kawan saya pernah ya Pak, dia mau pergi siapa keluar nih? gitu ya Pak. Namanya saya dulu, nama siapa nih? Oh, maaf Pak, perkenalkan saya Cindy Pak. Shirley. Cindy Pak. Oh Cindy, oke. Oh Cindy Gustian ya? Iya Pak. Oke. Iya Pak, nah jadi kan waktu itu kawan saya pernah mau keluar kota ya Pak. Terus jadi dia tuh mau barangnya itu dikirim beda dengan ininya Pak. Jadi kayak lewat kargo gitu Pak. Terus itu dia tuh ada berupa barang cairan. Jadi kayak kosmetik gitu Pak, sama kayak ada barang apa namanya kayak nggak lolos gitu Pak. Jadi kayak itu kayak tasnya gitu. Jadi agak banyak sih Pak. Jadi kayak dikiranya itu nggak sesuai dengan undang-undangnya gitu lah ya Pak. Nah jadi karena nggak lolos, sementara dianya harus pergi, jadi kan ditinggalin di situ. Nah maksud pertanyaan saya, itu kalau misalnya nggak lolos di pemeriksaan fisik, itu akan dihanguskannya bagaimana Pak? Dibakar atau akan diperjualbelikan kembali begitu Pak? Tunggu nih, case-nya ini barang penumpang berarti ya. Jadi teman Cindy itu keluar dari Batam, terbang melalui pesawat ke tempat lain di Indonesia gitu, TLDP gitu ya. Iya Pak. Oke, terus kemudian dia membawa barang cairan. Iya Pak, cairannya itu kayak kosmetik gitu Pak. Cairan kosmetik. Iya Pak, kayak bisa dibilang kayak sanitizer gitu kan ya Pak. Jadi kan itu masih cairan juga ya Pak. Jadi cairannya itu agak banyak Pak, sekitar 1,5 liter gitu lah Pak. Oh, dia dibawa di bagasi penumpang ya? Bukan Pak, jadi lewat kargo beda lagi Pak. Jadi dia terpisah. Dia maksudnya beda. Melalui barang bagasi ditaruhnya? Kargo ekspres gitu Pak. Jadi kayak sentral kargo gitu Pak. Central Cargo. Beda ini. Tapi dia kan mau terbang pakai pesawat kan? Dengar iya kan Pak. Ceritanya. Kok bisa masuk ke kargo gimana ceritanya? Jadi gini Pak, yang kemarin itu kan penumpang kan nggak bebas bagasi ya Pak. Jadi dia itu beda. Jadi dia itu kayak pergi sendiri, terus barangnya tuh nanti duluan, nanti nyusulnya kayak gitu Pak. Jadi barangnya itu disusulin ke kargo gitu Pak. Jadi karena waktu kargo. karena waktu itu bagasinya kan penumpang waktu itu nggak free ya Pak. Jadi terpisah barangnya dengan penumpangnya ini Pak, dengan kawan saya ini begitu Pak. Jadi ternyata info dari teman barangnya itu nggak lolos gitu, kemudian dari Batam. Iya Pak, jadi nggak lolos kan Pak. Nah, jadi pertanyaan saya, jadi kan barangnya kan ditinggalin ya Pak. Nah itu ditinggalinnya itu di bea cukai akan diperjualbelikan kembali atau dimusnahkan begitu Pak. Nah makanya itu yang menyatakan bahwa ditahan oleh bea cukai siapa yang menyebutkan? Apakah ada dokumen resminya yang diberikan gitu Pak atau gimana? Karena gini, ini kan ada aturan yang terpisah nih, karena kan terkait dengan cairan itu ada kewenangan namanya otoritas bandara. Jadi kan contoh kayak kita nih, kalau kita bawa cairan lebih dari 1 liter, itu kan memang dianggap membahayakan penerbangan. Itu ada di otoritasnya, ada di AFSEC ya, Aviation Security, atau di kargo itu nanti otoritasnya ada di pihak di kepelabuhan, di bandar udara gitu, yang tidak mengizinkan adanya cairan yang dianggap, karena gini, mereka tuh punya assessment bahwa khawatirnya nanti ketika diterbangkan itu mudah terbakar gitu. Barang-barang yang mudah meledak, mudah terbakar, itu memang tidak diizinkan untuk dibawa melalui pesawat karena ini membahayakan
penerbangan. Makanya barang-barang yang cairan yang diduga isinya itu mudah terbakar itu tidak diizinkan untuk dibawa terbang. Nah, itu otoritasnya bukan di pihak Bea dan Cukai, tapi ada di pihak pemeriksaan oleh aviation security-nya bandar udara. Di mana-mana seperti itu, Cindy. Oh baik Pak, jadi kan ya Pak, jadi apa namanya kan barangnya ditinggalin ya Pak, terus balik lagi itu jadinya dimusnahin atau bagaimana ya Pak? Barang Nah itu saya makanya nggak tahu persis dari ceritanya Cindy ini apakah dia berhubungan dengan Bea Cukainya atau pihak aviation security-nya itu gitu. Oh iya baik Pak. Jadi kalau di kami biasanya nanti kalau memang barang dilarang, kemudian memang kebanyakan yang dilarang itu ini barang-barang yang saya bilang tadi membahayakan entah kesehatan atau moral masyarakat gitu. Contohnya kayak membangun barang-barang pornografi nanti kita ada yang namanya disebutkan di SBPK atau di surat bukti penindakan tuh. Jadi barang-barang itu nanti masuk ke gudang penimbunan kita, nanti setelah itu setelah dikumpulkan itu nanti kalau memang perlu dimusnahkan itu nanti ada resminya tuh. Jadi nggak ada indikasi untuk diperjualbelikan. Nah juga nanti teman-teman juga perlu pahami juga nih, soalnya banyak kejadian juga tindakan penipuan mungkin pernah sering dengar ya. Jadi menyebutkan bahwa ini barang-barang tahanan gitu kan ya, diperjualbelikan oleh dia mengatasnamakan contohnya menjual nama Bea Cukai, contohnya barang-barang sitaan Bea Cukai. Nah itu pastinya penipuan tuh, jangan diladeni ya. Karena sekarang kita sudah mengedepankan transparansi ke masyarakat, apalagi sekarang apalagi Bea Cukai itu kan di bawah Kementerian Keuangan ya, di mana Bu Menteri itu sangat tegas sekali ya terkait dengan segala transparansi dan tindakan yang dianggap merusak citra instansi. Itu jangan pernah percaya gitu kalau ada yang mengaku dia barang-barang sitaan, contohnya mungkin handphone atau mungkin dia tertahan di Bea Cukai dan dia minta sesuatu, uang dan sebagainya, terus transfer ke rekening pribadi, itu jangan pernah percaya tuh. Itu pasti penipuan karena nggak pernah ada permintaan seperti itu, karena barang-barang yang memang kita sita itu tercatat dan masuk ke gudang penimbunan Bea Cukai di Batam. Jadi ketika sudah jangka waktu tertentu, kalau memang nanti masih bernilai guna, itu biasanya nanti diajukan ke kantor lelang negara itu. Jadi nanti masyarakat baru bisa resminya itu ke kantor lelang. Tapi kalau memang harus dimusnahkan, nanti ada berita acara pemusnahannya itu dan semua tercatat. Nah, kalau kasus yang sini ini saya duga mungkin ini terkait dengan cairan yang dicegah oleh otoritas bandar udara nih, karena dianggap bisa terbakar nanti ketika pengangkutan, meledak. Makanya kita tahu kan mereka sangat-sangat strict sekali tuh atas barang-barang, terutama contohnya kayak kalau kita bawa barang-barang seperti laptop yang mudah terbakar, kategorinya tuh mereka nggak izinkan itu. Mereka harus turunkan itu barang, apalagi kalau dibawanya melalui barang penumpang ya. Nah, karena pernah ada kejadian juga ketika bawa laptop yang kategorinya dianggap, karena kan di udara itu kan tekanan tinggi ya, beda dengan di darat ya. Nah itu makanya mereka sangat strict sekali kalau barang-barang yang mudah terbakar, mudah meledak, itu cairan ya yang mudah terbakar itu tidak diizinkan, itu pasti harus ditinggal. Oke, sini ya, jelas ya? Siap Pak, cukup jelas Pak. Dibedakan antara fungsinya otoritas bandar udara dalam hal pengamanan pengangkutan barang dengan fungsi Bea Cukai dalam hal pemungutan biaya masuk dan pengawasan atas barang-barang larangan pembatasan gitu. Oke, ada yang lain? Siap, pertanyaan? Terima kasih Pak. Iya, sama-sama sini. Yang lain mungkin? Ya Pak, saya Pak. Izin bertanya. Iya. Ya. Nama siapa? Kenalkan Pak, nama saya Gilang Perdana. Oh iya, Gilang, silakan. Nah, sebelumnya saya minta izin dulu Pak, ini pertanyaan saya ada 2 karena dia menderet ini Pak pertanyaannya Pak. Oh iya, silakan. Ya, Pak, waktu 20 menit kita lah. Oke. Untuk pertanyaan saya yang pertama Pak, tadi kan ada disenggol itu Pulau Sambu. Pulau Sambu itu kan belum FTZ ya Pak ya? Iya, betul. Jadi itu untuk pengurusan barang ekspor impornya,
itu masuk ke CISA FTZ Batam atau CISA mana, Pak? Karena kan di Pulau Sambu kan ada cukainya. Iya, iya. Kemudian yang kedua? Terus yang kedua ini kan saya teringat dari omongan tongkrongan sebenarnya, Pak ya. Lagi nongkrong itu kan ngomong-ngomong soal kerjaan. Nongkrong di mana sukanya? Di kafe, Pak. Oke, di kafe. Jadi ngomong soal kerjaan kan. Kafe yang di Pandora itu bukan jangan-jangan nih, yang depan Poli Batam. Bukan ya? Itu. Oh, bukan. Oke, terus lanjut. Jadi yang kedua ini kan Pulau Sambu itu kan kawasan industri, Pak. Industrinya cukup besar. Jadi untuk keluar masuk barangnya itu ya cukup mobilnya cukup tinggi, Pak. Perpindahan barangnya kan. Nah, jadi kalau seandainya Pulau Sambu itu bukan kawasan FTZ, Pak, itu kan akan mengalami kesulitan, Pak, untuk keluar masuk barangnya. Nah, karena kan Pulau Sambu itu nggak ada bea cukai. Sedangkan yang saya dengar dari kawan orang-orang, katanya di Jawa itu ada kawasan industri yang khusus FTZ, Pak. Jadi misalnya PTA nih, nah jadi dia FTZ-nya di khusus PTA itu aja. Oke. Itu saya baru dengar-dengar aja sih, Pak. Cuma belum nyari ininya. Iya, oke. Pertanyaan saya, apakah Pulau Sambu itu bisa di FTZ kan? Jika bisa, syaratnya gimana saja? Karena itu kan sangat membantu birokrasi dia juga, Pak. Oke. Oke, cukup. Terima kasih, Pak. Iya. Pak, sekian. Jadi terima kasih ya pertanyaan Gilang ya. Jadi tadi saya lupa menyampaikan bahwa di Bea Cukai Batam ini kita ada pengawasan yang STZ dan non STZ. Jadi nggak hanya yang kategorinya STZ. Nah, pengawasan kita yang lain juga kategorinya non STZ seperti di Pulau Sambu itu dan Pulau Nipah ya. Jadi kalau Sambu itu memang di PP 47 itu diatur bahwa bukan kawasan perdagangan bebas. Jadi pemberlakuannya dianggap seperti impor barang biasa itu. Jadi nanti dokumentasinya mengikuti dokumentasi impor barang seperti di Priuk gitu, di Perak, Tanjung Perak, Tanjung Belawan dan sebagainya itu ketika dia mau impor masuk ke Sambu itu menggunakan dokumen PIB namanya. Pemberitaan impor barang. Nah, kalau mau ekspor namanya PEB, di umum yang nanti kan mungkin teman-teman ada yang familiar ya, pernah ikuti materi ekspor impor ya. Jadi nah tapi tetap pengawasannya ada di Bea Cukai Batam. Jadi Bea Cukai Batam ini nggak hanya fokus pengawasan yang STZ, tapi juga non STZ. Ya tadi itu Sambu tadi, Pulau Sambu dan Pulau Nipah. Nah, di Sambu itu pengawasan kita juga ada pelayanan kita terkait dengan kegiatan FSU namanya, jadi Floating Storage Unit atau STS atau ship to ship. Jadi maksudnya terkait dengan karena di Sambu itu ada pangkalan minyaknya Pertamina ya. Nah di situ jadi setiap impor barang mentah dari kapal dari Singapura yang masuk untuk diolah di apa tuh istilahnya tuh pengolahan Pertamina untuk minyak itu. Nah itu penggunaan dokumennya melalui PIB dan di situ juga di Pulau Sambu itu ada juga industri mungkin teman-teman tahu juga ya yang peternakan babi misalnya ya. Jadi di sana pembelakuannya dokumentasinya bukan PPFTZ tapi dokumen impor biasa tuh PIB. Nah nanti ketika dia ada mau ekspor pakai PEP dan sebagainya. Dan itu memang ada industri di sana. Dan tapi itu tetap masuk pengawasan Bea Cukai Batam, tapi dokumentasinya berbeda. Jadi seperti di impor biasa ketika masuk di Tanjung Priok, Belawan dan sebagainya. Coba sini. Ada yang lagi happy nih Tania nih. Lagi ulang tahun atau gimana? Oke. Kemudian terkait pertanyaan kedua nih yang Gilang sampaikan itu di Jawa tuh ada yang kawasan khusus ya itu nyebutnya yang tadi saya bilang tadi jadi namanya kawasan berikat atau gudang berikat. Nah itu kategori free zone juga namun dengan pembatasan jadi dibatasi dengan batas-batas yang jelas gitu. Jadi jadi kalau pemberian izinnya itu contohnya seperti kawasan industri di Jababeka gitu ya, di Bekasi sana gitu, di daerah kawasan industri MM 2100 atau di Kendal dan sebagainya, itu
free zone yang kategorinya adalah penangguhan atas biaya masuk, atau kita memberikan nama fasilitas itu ada kawasan berikat, gudang berikat, atau pusat logistik berikat. Jadi bukan free trade zone seperti yang di Batam yang satu pulau besar dengan 3 pulau lainnya dan pulau-pulau kecil, di mana penduduk tinggal di situ juga, industri ada di situ juga, bercampur semuanya. Sedangkan yang kawasan bebas, kawasan berikat ini khusus memang industri. Jadi pemasukan barang-barang material masuk ke situ, tujuan utamanya untuk processing, untuk mengolah menjadi bahan baku, kemudian diekspor atau bisa juga dijual ke TLDP gitu. Kalau mungkin teman-teman tahu kayak PT Philips, PT LG di kawasan industri 2100, kebetulan saya dulu pernah bertugas di Bea Cukai Bekasi juga, itu dia seperti itu. Jadi memang seperti kawasan industri atau pergudangan khusus lah. Nah itu Bea Cukainya ada di dalam sana juga tuh untuk pengawasan. Tapi sekarang sudah mulai ada kegiatan namanya pengawasan secara inventory, jadi nggak harus ada petugas bea cukai di sana gitu. Jadi di luar kawasan berikat itu atau di gudang berikat. Jadi itu Gilang yang membedakan bahwa yang Gilang maksud itu dari diskusi teman-teman di kafe itu maksudnya itu kawasan berikat itu atau gudang berikat ya. Jadi kalau FTZ hanya berlaku ada di 3 tempat di Indonesia itu, ada di Batam, Bintan, Karimun, dan di Pulau Sabang. Tapi memang yang paling aktif dan paling besar yaitu Batam. Pengawasan juga kompleks karena dia melakukan suatu kepulauan ya, di mana banyak pelabuhan-pelabuhan rakyat juga, banyak juga karena juga kita strategis berada di Selat Pelayaran Internasional, Selat Malaka, berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, di mana jalur perdagangan itu memang sangat-sangat kompleks di sini. Itu Gilang, jelas nggak? Oh ya Pak, cukup jelas Pak. Terima kasih Pak ya. Oke. Ada yang lain mungkin ditanyakan? Saya Pak, izin bertanya Pak. Iya, siapa? Tania Pak. Oh Tania lah, oke. Silakan Tania. Ya, sebelumnya saya ingin bertanya Pak. Semenjak Batam ditetapkan menjadi wilayah FTZ ya Pak ya kan. Banyak UMKM yang mengeluh mengenai masalah pengiriman barang dari luar Batam ke luar Batam itu kan pajaknya sangat besar ya Pak. Bahkan lebih bisa dibilang 2 kali lipat daripada harga produk yang mereka jual gitu ya Pak. Maksud kirim dari mana? Dari luar negeri LDP masuk dari ke Batam, Pak. Gitu? Dari Batam keluar Pak. Oh, masuk keluar tuh kalau dikirim barang kiriman ke TLDP ya, gitu ya? ke Medan misalnya gitu Pak. Oke. Terus lanjut. Jadi apakah dari case tersebut ada solusi atau ada solusi nggak Pak dari pemerintah? Karena Pak UMKM juga misalnya nih Pak, saya customer dari Medan mau pesan barang di Batam dan ketika kita kasih tahu pajaknya segini, itu customer tuh merasa keberatan dan bahkan sampai cancel gitu Pak. Nah dari pemerintah ada nggak solusinya khususnya nih Pak untuk para UMKM di Batam yang jualan online yang mencari duitnya memang customernya itu di luar Pulau Batam seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, bagus pertanyaan yang Tania nih ya. Ini juga pertanyaan sehari-hari juga yang terus ditanyakan nih ke kami dan juga masyarakat terkait dengan barang kiriman ya yang dikeluarkan dari Batam ke TLDP. Jadi gini, saya mulai mungkin tadi sudah paparkan ya bahwa secara ideal memang seharusnya di mana-mana di dunia itu juga menjadi benchmarking bahwa status FTZ itu hanya berlaku untuk industri gitu, tidak untuk konsumsi penduduk. Tapi faktanya FTZ di Batam ini juga diberikan untuk konsumsi penduduk. Nah itu yang menjadi problem juga di dalam pelaksanaannya. Jadi kalau di dunia itu di mana-mana sepertinya mirip seperti kawasan berikat. Jadi memang fasilitas pembebasan itu diberikan khusus untuk industri karena tujuannya adalah untuk mendorong ekspor gitu. Jadi gimana? Tapi ya namanya udah telanjur ya pemerintah udah menggariskan atau memberikan ketentuan bahwa pembebasan biaya masuk dan pajak impor juga berlaku untuk barang-barang konsumsi penduduk yang ada atau tinggal di Pulau Batam. Nah menjadi
masalah juga ternyata ketika ada pemberlakuan PMK tentang barang kiriman tuh, PMK 199, di mana berlaku de minimis barang yang dibebaskan itu ketika dikeluarkan itu hanya $3 ya, mungkin menurut pada paham, mungkin kalau ada yang belum tahu mungkin saya jelaskan ini. Jadi pemerintah menetapkan bahwa $3 itu adalah batas ambang pembebasan atas pajak-pajak impor atas barang kiriman. Jadi di atas $3 itu harus dibayarkan pajak-pajak yang terutang. Nah, kalau di Batam, barang kirimannya itu proses bisnisnya berlaku kebalikannya seperti barang kiriman yang dikirim dari Singapura, contohnya ke Soekarno-Hatta. Nah, kalau yang contohnya dari Soekarno-Hatta dari Singapura ke Soekarno-Hatta, itu kan yang tanggung jawab atas pembayaran pajak-pajak impornya itu kan penerima barang ya. Jadi si pengirim barang itu selesai hanya terkait dengan transportnya aja, tapi kalau ada pembajakan atas barang impor itu diselesaikan oleh penerima barang. Nah, kalau di Batam ini kebalikannya. Di Batam ini pengirim barang lah yang tanggung jawab atas pajak-pajak yang terutang gitu. Nah, jadi dia harus menghitung pajaknya yang harus dibayar berapa dengan batas minimumnya pembebasan pajak hanya $3, sisanya itu harus dibayarkan. Memang ini very kompleks karena seakan-akan pemerintah tuh tidak mendukung UMKM ya terkait dengan barang kiriman. Tapi untuk barang kiriman khusus UMKM, ini kita bicara tadi yang saya jelaskan yang normal yang dari barang impor ya. Jadi eks barang impor ketika dikeluarkan dari Batam ke TLDP itu yang awalnya dibebaskan harus dibayarkan pajak-pajak yang terutang. Tapi kalau untuk UMKM yang di mana dia menggunakan bahan baku dari murni Batam, ada masyarakat Batam, kemudian dikeluarkan ke luar Batam, itu ada pemberlakuan pastinya kan karena dia tidak impor, itu tidak ada pengenaan biaya masuk ya, tapi PPN-nya ada perlakuan khusus tidak dikenakan juga, tapi dengan catatan bisa dibuktikan atau ada hal yang bisa diyakinkan bahwa itu memang olahan UMKM di mana menggunakan material atau bahan baku yang bukan impor. Jadi itu tidak wajib bayar pajak-pajak yang terutang gitu. Gitu ini seperti tadi salsa ya. Tania Pak, berarti Tania ya. Iya Pak. Kalau boleh tahu Pak, ditunjukkan buktinya itu bukti bentuk apa ya Pak? Apakah bentuk seperti apa namanya itu Pak, nota pembelanjaan atau bagaimana Pak? Jadi kalau untuk UMKM contohnya seperti olahan makanan gitu ya dari Batam. Itu kan pasti udah jelas tuh labelnya misalnya produk tertentu. Nanti itu yang tidak pembuktian seperti itu gitu, label-label seperti olahan UMKM kan seperti makanan, apalagi kerajinan tangan gitu ya. Nah itu yang ada produk Batam yang memang ada fasilitas khusus yang tidak seperti barang ekspor gitu yang dikeluarkan seperti contohnya kalau ekspor kita tahu contohnya di Batam juga sudah kelaziman bahwa banyak orang pesan tas-tas kayak KW gitu ya, barang-barang kita juga di lapangan juga banyak menemukan importasi itu atau alas kaki, sepatu itu yang dominan yang dikeluarkan dari Batam untuk dijual ke TLDP. Itu pasti nggak mungkin UMKM itu kan, tas-tas merek-merek KW dari Hong Kong dan sebagainya yang ada tag Hong Kong dan sebagainya itu pasti itu impor. Nah itu pasti dikenakan pajaknya. Tapi kalau UMKM jenisnya kerajinan mungkin makanan itu treatmentnya berbeda itu tidak ada pungutan yang dikenakan gitu kira-kira Tania. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Mungkin bisa gambaran ya teman-teman ya konsepsinya itu bisa saya jelaskan, sudah saya jelaskan secara detail, jadi nanti juga teman-teman bisa pahami memang secara praktek nih ada praktek FTZ Batam ini memang sedikit bias, yang kemudian juga banyak kompleksitasnya di situ gitu, karena bercampur antara keperluan industri dan keperluan konsumsi penduduk. Dan bahkan di PP yang terbaru itu, PP 41 dan PMK 31 juga diatur bahwa nantinya, ini bagian juga informasi ke publik ya dari saya ya, bahwa diatur untuk nanti pengeluaran barang konsumsi itu
yang awalnya sekarang diizinkan sebelumnya dengan pembayaran pajak-pajak sekarang sudah tidak diizinkan lagi. Jadi murni hanya untuk kebutuhan produk Batam gitu. Jadi diperlukan atau digunakan atau dipakai hanya untuk produk di Pulau Batam dan tidak boleh dikeluarkan dari kawasan bebas Batam ke TLDDP. Nah, nanti ada fungsi analisis data atau kuota yang nanti diberikan oleh BP Batam selaku otoritas yang menangani affiliate Batam untuk mengukur nih atau mungkin memprediksi kira-kira kebutuhan barang-barang konsumsi untuk di Batam ini berapa gitu. Nanti mereka akan melakukan kuota-kuota atas masukan barang-barang konsumsi. Mungkin demikian pada malam hari ini teman-teman ya. Malam hari ini saya akhiri perkuliahan pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas diskusi pertanyaannya. Semoga selalu sehat dan sukses selalu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.